sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Nah, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada origami. Nah, origami ini ada dari berbagai bentuk. Nah, dari yang ini dulu. Ini bentuknya apa? Iya, segitiga. Ada lagi. Nih, segi 4. Terus yang ini segi 5. Terus ini segi 6. Dan yang terakhir segi 7. Jadi anak-anak, dari semua bentuk ini termasuk bentuk dari poligon. Nah, jadi di sini Ibu ingin menunjukkan sebuah origami dari berbagai bentuk. Yang pertama ada dari segitiga, ada juga dari segi 4, dari segi 5, segi 6, dan segi 7. Nah, origami ini termasuk bentuk dari poligon. Nah, kenapa sih ini semua disebut poligon? Kalian tahu nggak? Jadi, poligon itu bentuk yang tertutup, bukan garis ya. Ini kan tertutup, nggak ada yang sobek, nggak ada yang pisah, nggak ada yang lepas. Ini kan nyambung, semuanya nyambung, berarti kan tertutup di bidang datar yang terdiri dari 3 sisi atau lebih. Nah, yang 3 sisi berarti termasuk dengan poligon, apalagi yang lebih. Paham? Lanjut. Selanjutnya ada klasifikasi poligon. Poligon sendiri itu dibagi menjadi 2. Jadi berapa anak-anak? 2. Yang pertama itu ada poligon konveks. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada poligon konkav atau tidak konveks. Ingat, ada 2 ya. Yang pertama konveks, yang kedua poligon konkav. Nah, di sini Ibu ada contoh poligon. Yang pertama ada dari poligon konveks. Yang kedua ada dari poligon konkav. Nah, dari bentuknya aja kita udah tahu perbedaannya. Dari poligon konveks itu nggak ada sesuatu yang cekung ke dalam. Maksudnya seperti yang digambar poligon konkav. Perbedaannya hanya di situ. Poligon konkav itu mempunyai cekung yang masuk ke dalam, seperti panah. Paham? Nah, di sini Ibu punya contoh yang bukan termasuk poligon. Yang pertama ada bangunan yang seperti ini nih, yang paling ujung sebelah sini. Nah, kenapa nggak termasuk poligon? Karena itu tuh bangunannya tidak tertutup. Terlihat di situ ada sebuah celah. Nah, itu tuh termasuknya bukan
bukan poligon. Nah, selanjutnya yang kedua ada ruas garis dan selanjutnya ada ruas garis berpotongan. Nah, itu juga termasuknya bukan dari contoh poligon, karena poligon itu tidak boleh ada ruas garis yang terpotong. Dan yang terakhir, tidak semua sisinya itu adalah ruas garis. Yang bagian melengkungnya itu tidak termasuk ruas garis. Ya, kan itu melengkung, bukan ruas garis. Jadi itu bukan termasuk dari contoh poligon. Nah, selanjutnya ada bagian dari poligon. Ujung-ujung dari sisi poligon disebut sudut. Mana sih sudut-sudut itu? Nah, sudut-sudut itu yang ada huruf-hurufnya. Nah, ada yang di P, Q, R, dan juga S. Nah, selanjutnya ada posisi yang berurutan. Jadi, posisi berurutan itu misalnya kita dari P dulu. Berarti P, habis itu Q. Nah, Q-nya nyambung ke R, habis itu R nyambung ke S, dan S-nya nyambung ke P. Nah, seperti yang dituliskan di situ, posisi berurutan berarti dua sisi yang saling berhubungan melalui titik ujung yang sama. Contohnya PQ dan QR, QR dan RS, RS dan SP, SP dan PQ. Nah, di sini itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut. Misal, di situ kan ada garis sambung dari P ke R, dari S ke Q. Gitu. Nah, di sini itu ada beberapa gambar. Ada segitiga, segi 5, segi 6, segi 4, segi 8, segi 7. Itu tuh termasuk dari beberapa jenis poligon. Cuman di gambar ini itu semuanya itu poligon yang tidak beraturan. Nah, di bagian ini itu adalah contoh poligon yang beraturan. Ada yang bersegitiga, sama, cuma bedanya itu bentuknya. Kenapa disebut beraturan? Karena sudutnya itu sama besar. Kalau yang tidak beraturan, di situ tuh bentuknya nggak sama besar sisinya. Jadi kalian bisa dapat dengan mudah membedakan mana yang beraturan dan mana yang tidak beraturan. Paham? Nah, di sini kita akan mencoba penjumlahan sudut suatu poligon. Jika sebuah poligon konveks memiliki n sisi, maka jumlah sudut dalamnya adalah, nah kita pakai rumus ini, S sama dengan N dikurangi 2 dikali 180 derajat. S itu adalah hasilnya, jadi kita akan mencari S-nya. Oke. Nah, di bagian N itu adalah sisinya. Ingat, sisinya. Terus nanti dikurangi 2. Habis itu nanti dikalikan 180 derajat. Lanjut. Contoh yang pertama, perhatikan hektogen berikut ini dan tentukan jumlah sudut interiornya. Perhatikan dulu. Nah, di bagian ini
kita akan belajar cara menjawab soal yang tadi. Gambarnya masih sama kan? Nah, kita hitung dulu sisinya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 sisi. Berarti ditulis di bagian N dari rumus yang tadi. Nih, sebelah sini. Nah, yang 7 ini adalah sisinya. Oke. Nah, yang 5-nya itu adalah hasil dari 7 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 5. Kalau kalian mau tahu selain dari pengurangan itu, kita juga bisa hitung sendiri. Nih, kan bentuknya itu udah dipotong-potong. Nah, kelihatan kan di bagian titik-titiknya itu. Kan itu udah jadi potongan persegitiga. Kita hitung persegitiganya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar kan jawabannya? Ada 5. Nah, 5 ini kita kalikan dengan 180 derajat. Hasilnya berapa? 900 derajat. Jadi, mudah kan? Rumusnya nggak susah. Lagi kita tahu bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekian dari pelajaran hari ini. Semoga kalian semua paham dan semoga kalian juga bisa mengamalkannya nanti. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.